produk sederhana kami gitu ya, saya dan suami, pemanfaatan limbah sayuran kubis menjadi sumber probiotik yang dapat meningkatkan kesehatan ternak. Silakan slide selanjutnya. Ya, jadi ini berasal awalnya dari pengembangan penelitian saya. Saya sekarang mahasiswa S2 di Fakultas Peternakan IPB. Sebelumnya saya melakukan penelitian tentang probiotik, pemberian probiotik pada ayam. Dan itu saya menggunakan banyak sumber probiotik. Kemudian saya setelah menjadi ibu rumah tangga gitu ya, berkunjung setiap hari ke pasar. Next. Saya melihat apa ya gitu ya, limbah yang banyak sekali terdapat di pasar gitu ya, karena saya suka ke pasar setiap hari, suka lihat yang becek-becek gitu ya. Kemudian saya juga bergelut di dunia peternakan. Masih banyak peternak yang selama ini saya berinteraksi di daerah Bogor, mereka masih menggunakan antibiotik untuk penanganan penyakit-penyakit tertentu, atau juga masih ada yang menggunakan probiotik sebagai salah satu pengganti growth hormone, dan itu sangat berbahaya. Tapi masalahnya adalah akses probiotik sederhana itu tidak mudah didapatkan oleh peternak. Karena sekarang harga probiotik per liter yang dijual di pasaran itu 60 sampai 70 ribu per liter. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana ya caranya supaya bisa menghasilkan probiotik yang dia murah bahannya, dia juga mudah didapatkan dengan cara yang sangat sederhana. Kemudian saya dan suami gitu ya, bekerja sama survei kami suka berkunjung ke pasar. Kami survei di pasar tradisional di Pasar Kemang, pasar induk. Di sana ada 15 bandar kubis. Terinspirasi dari kimchi, saya juga suka lihat film Korea, nonton film Korea ya. Kebetulan kimchi itu makanan yang sangat sehat, dan prinsipnya adalah fermentasi sederhana dari kimchi dengan penggunaan bahan-bahan kubis, sawi putih, sawi hijau gitu ya. Dan ternyata limbah yang paling banyak di Pasar Kemang adalah limbah kubis. Sehari bisa 15 bandar itu, satu bandarnya itu bisa 5 ton limbahnya saja. Kalau dikali 15 jadi ada 90. Itu hanya di satu pasar tradisional di Kemang. Saya biasa belanja di Ciampea, di sana juga banyak. Kemudian di pasar-pasar kecamatan yang lain ada 25 pasar di Kabupaten Bogor. Itu potensi yang sangat besar yang kita bisa mengurangi limbah menjadi sangat berguna nantinya gitu. Karena selama ini limbah kubis hanya diberikan saja kepada lele gitu ya, atau kepada ikan patin, gurame, itu biasanya diambil ternak-ternak rumahan. Next. Maka saya membuat ini fermentasi sederhana. Prinsipnya adalah yang penting dia anaerob. Kalau jumlahnya besar, saya sudah mengimplementasikan. Kebetulan saya punya innovation farm, pernah produksi ayam sehat Selenia. Saya juga ikut PPBT tahun kemarin 2018, dan konsepnya kalau dia dibuat besar, yang penting anaerob. Limbah kubis saya bersihkan, kemudian saya pilih, kemudian saya potong-potong, saya tambahkan molasses dan garam, saya tambahkan plastik ini di atas supaya dia anaerob. Nanti dia akan terjadi fermentasi sederhana, 2 hari sudah bisa diambil starternya. Dan hasil dari penelitian saya dulu gitu ya, ini bakteri asam laktat yang aman digunakan untuk ternak sesuai dosis yang memang direkomendasikan untuk ternak gitu. Ini kalau diterapkan bisa memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup berpengaruh ya. Yang pertama, sebelumnya ya, kita mendukung program WHO ya, Zero Waste. Nanti hasil dari ampasnya ini bisa kita berikan lagi ke lele tadi bisa, tapi kita ambil dulu bakteri asam laktatnya. Kemudian bisa untuk mengoptimalisasi limbah jadi sesuatu yang sangat berguna. Biaya produksinya saya sudah cantumkan di proposal 30.000 saja. Itu sudah 30.000 per liter. Per liter, sangat jauh dari harga pasaran. Kalau saya ambil margin 10.000 itu sudah bisa dijual gitu ya. Karena semua based on limbah, dan nanti saya bisa jual juga nih ampas yang saya belum hitung dulu. Saya belum hitung di proposal itu ya. Kemudian yang ketiga, peningkatan keterampilan masyarakat. Peternak juga tidak perlu bergantung ke saya. Saya berharap ini jadi program sosial sebetulnya. Karena nanti peternak bisa saya edukasi, mungkin nanti bekerja sama dengan
Dinas Peternakan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, saya bisa edukasi bagaimana membuat fermentasi sederhana ini, sehingga peternak tidak perlu akses obat jauh-jauh ke perusahaan obat. Mereka bisa langsung buat sederhana sekali, hanya punya toples, hanya punya plastik, mereka tahu prinsipnya, dan waktu panennya tepat, itu sudah bisa digunakan. Kemudian yang keempat, memberi rasa nyaman ya. Kita nyaman kalau tidak ada becek-becek, tidak ada sampah menumpuk, tidak ada sampah bubis yang hitam-hitam itu. Insya Allah kita juga nyaman ke pasar. Ya, next, dampak ekonominya. Ini penyerapan tenaga kerja kalau dibuat sentra-sentra produksi probiotik. Belum ada sentra produksi probiotik. Tadi saya baru mengembangkan hasil penelitian ini ke ayam selenia yang sudah pernah kami produksi gitu ya. Kemudian bisa menghasilkan produk dengan harga yang lebih murah, jelas ya. Kemudian yang ketiga, pengurangan biaya produksi ternak, karena di dalam dunia peternakan probiotik sangat berguna sekali untuk meningkatkan kesehatan ternak, untuk meningkatkan efisiensi pakan, dan ini alami gitu ya, bukan tadi dari antibiotik. Selanjutnya, ya saya belum memiliki hak kekayaan intelektual ya, belum ada izin usaha, belum ada apapun, karena ini hanya percobaan kecil gitu ya, tapi based on riset ya, jadi bukan percobaan asal-asalan gitu ya, based on riset, dan saya bisa mempertanggungjawabkan gitu ya hasil dari riset ini. Next. Ini tiket implementasinya, jadi sebetulnya sudah bisa diimplementasikan 100% produk ini. Yang pertama, kalau gitu ya, tahapannya itu yang pertama pengumpulan limbah kulit kubis. Jadi memang harus ada usaha untuk mengumpulkan limbah kulit kubis yang 90 ton per pasar tadi gitu ya, kemudian dikumpulkan, dipilah, kemudian nanti dibersihkan, kemudian dilakukan fermentasi sederhana, diperbanyak probiotiknya, didistribusikan ke peternak dengan harga yang lebih bisa mereka jangkau, dan tentu nanti bisa diimplementasikan untuk ayam dan sapi. Terima kasih. Oh, ini model bisnisnya apa ya dia? Apakah nanti dijual ke warga? Selama ini dijual atau bagaimana ini? Hanya untuk yang sendiri memang belum model bisnis ya. Jadi selama ini saya baru menerapkan ke ayam yang kami produksi, ayam selenia itu gitu ya. Saya nggak ada informasinya ya, ayamnya berapa ribu? Ayamnya masih skala kecil, kami masih produksi tiga per periode itu, per periode potong 300 gitu ya. Emang itu masih skala kecil. Gimana hasilnya? Saya meningkat. ingin tahu ya. Efisiensi pakan. Iya, kan itu udah diterapkan di ayam. Hasilnya mana gitu kan? Kok nggak ada informasi di sini? Oh iya. Bisa mengefisiensikan berapa gitu kan? Bisa meningkatkan efisiensi 29%. 29% dari efisiensi pakan kalau dia tidak diberi probiotik dengan diberi probiotik. Itu nggak diinformasikan tadi ya. Ayamnya, gambar ayamnya juga nggak ada. Iya, karena awalnya memang based on probiotiknya saja gitu ya. Implementasinya kan? Iya. Selain ayam apa? Sapi bisa. Tapi belum ya, yang sudah diimplementasikan, makanya tingkat implementasi harusnya sudah diuji kan? Oh iya. Sudah berapa lama ya diuji? Saya melakukan penelitian awal, saya melakukan penelitian selama 6 bulan dengan setiap periode ayam broiler itu kan 35 hari sama 40 hari, terus berskala itu. Itu selama penelitiannya, hasil dari penelitiannya. Setelah itu saya implementasikan lagi gitu ya untuk membuat ayam sehat tadi. 300 ekor per periode gitu. Tadi kan pernah dapat PPBT ya? Belum dapat sih Pak. Oh belum, ngajuin aja. Baru ikut aja kemarin. Oh belum, nggak lolos. Ya ada berarti rencana ini dibikin usaha kan? Iya, kemarin itu hambatannya karena nggak ada produk ayamnya itu, kami memang sedang tidak melihara. Jadi prototipe yang kami bawa. Makanya tahun ini gitu ya, karena baru bukaan lagi ya PPBT, harapannya kalau modal itu ada, kami bisa mengembangkan ayam lagi, kemudian bisa menerapkan probiotik ini. Karena hambatan di ayam sendiri yang sulit itu bersaing dengan mitra ya, karena kebanyakan peternak ayam kita kan bersaing dengan perusahaan. Akhirnya peternak-peternak kecil itu
dia nggak shuttle gitu. Terus banyak preman Pak, ternyata ketika kami panen tuh wah dipalaki luar biasa gitu. Jadi makanya saya belum bisnis ayam lagi. Kalau mau ikutan PPBT sebetulnya yang penting konsep bisnisnya jelas, model bisnisnya jelas, dan outputnya nanti ada perusahaan baru kan. Asal itu jelas sih, meskipun sekarang belum ada. Oke. Sudah Pak? Sudah. Cukup. Baik, terima Selamat ya. kasih.